Apakah teman-teman menjadikan Big Bang sebagai core stock setelah bebas dari dividen trap? Saat ini Big Bang dijepit dengan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit debitur atau peminjam yang terdampak COVID, di mana OJK tidak memperpanjang lagi kelonggaran untuk merestruktur kredit nasabah yang terdampak COVID. Dengan demikian, mulai April 2024, aturan kredit terhadap nasabah peminjam yang terdampak COVID menjadi kembali normal. Apabila menunggak kewajiban pembayaran pokok atau bunga, kolektivitasnya akan menurun dan bank wajib membentuk cadangan kerugian. Sesuai dengan ketentuan OJK, kolektivitas atau kualitas kredit bank digolongkan menjadi 5 kelompok. Call 1 atau lancar tidak mempunyai tunggakan kewajiban pokok ataupun bunga. Call 2 atau perhatian khusus mempunyai umur tunggakan kewajiban pokok atau bunga antara 1 sampai dengan 90 hari. Call 3 atau kurang lancar, umur tunggakannya 91 sampai dengan 120 hari. Demikian juga dengan diragukan dan macet. Apabila debitur atau peminjam menunggak kewajiban angsuran bunga atau pokok, maka artinya kualitas kreditnya memburuk atau risiko macet menjadi lebih tinggi. Untuk setiap kolektivitas kredit, bank harus membentuk cadangan kerugian karena penurunan nilai asetnya atau CKPN. Termasuk kredit yang tidak mempunyai tunggakan pun atau kredit lancar, bank juga harus membentuk CKPN. Semakin jelek atau semakin tinggi kolektivitas kredit nasabah, maka risiko kredit macet akan semakin tinggi. Sehingga CKPN yang harus dibentuk oleh bank juga harus semakin besar. Karena CKPN merupakan komponen dari biaya, maka tentu akan menggerus keuntungan dari bank. Dari 4 Big Bang, sesuai dengan laporan keuangan posisi triwulan pertama tahun 2024, hanya Bank Mandiri dan BNI yang menguraikan besar cadangannya setiap kolektivitas, sedangkan 2 bank lainnya tidak menguraikan secara detail. Besar pencadangan setiap kolektivitas tersebut diukur sesuai dengan data statistik perseroan berbasis histori risiko penurunan kolektivitasnya, sehingga setiap perseroan besarnya dapat berbeda. Namun, total persentase Bank BNI yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Mandiri menunjukkan bahwa NPL Bank BNI lebih tinggi dibanding dengan Bank Mandiri. NPL Bank BNI per 31 Maret 2024 sebesar 14 triliun atau 2,03% dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan. Sedangkan NPL Bank Mandiri sebesar 16 triliun atau 1,17% dari total kredit yang disalurkan. Lalu dari 4 Big Bang yang ada, manakah yang paling akan terdampak dengan berakhirnya masa restru kredit karena COVID? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Dan pada hari ini, kali ini saya akan sharing kemungkinan kondisi terburuk Big Bang setelah berakhirnya masa restru kredit nasabah yang terdampak COVID. Hal ini bisa jadi menyebabkan asing mulai keluar dari sektor banking, mengingat kredit macet telah terbukti akan memperburuk kinerja suatu bank. KP Bukopin, emiten dengan kode BBKB misalnya, telah lebih dari 5 tahun bergelut dengan
kredit macet dan kondisinya selalu merugi. Demikian juga dengan BPD Banten, ex-bank eksekutif, emiten dengan kode BEX, yang baru saja bisa menurunkan laba karena kredit macet sejak menjadi BPD. Ada 3 hal utama yang perlu kita pahami sebelum kita melangkah lebih jauh. Yang pertama, Restru merupakan salah satu strategi bank untuk menjaga kualitas kredit yang disalurkan. Ada banyak penyebab mengapa bank melakukan restru. Misalnya, karena kesalahan pemberian struktur kredit dari awal, sehingga harus disesuaikan. Misalnya, pemberian kredit investasi untuk renovasi rumah makan dengan estimasi masa renovasi selama 6 bulan. Namun, kredit diberikan tanpa grace period atau langsung diangsur, sehingga kredit perlu direstru untuk menyesuaikan cash flow rumah makan setelah rumah makannya selesai direnovasi. Adanya perubahan kondisi ekonomi, misalnya kredit kepada wasita karya untuk membangun jalan tol, yang rencananya setelah tolnya selesai akan dijual paling lambat 1 tahun setelah tolnya beroperasi. Ternyata penjualan jalan tolnya molor karena jalannya masih sepi, sehingga sepi peminat untuk membeli. Jadi, kredit perlu direstru agar pola angsurannya sesuai dengan cash flow dari nasabah. Karena adanya pandemi seperti COVID, sehingga berdampak kepada banyak nasabah. Artinya, dalam bisnis bank, restru merupakan hal yang wajar, dan restru tidak hanya disebabkan oleh karena pandemi COVID saja. Restru karena COVID hanya merupakan sebagian dari restru kredit yang dilakukan oleh bank. Yang kedua, posisi kualitas atau kualitas kredit dan pencadangan yang telah dibentuk oleh 4 Big Bank pada posisi 31 Maret 2024. Sesuai dengan laporan keuangannya, rata-rata posisi kualitas kredit Big Bank saat ini sangat bagus. Semua Big Bank NPL-nya di bawah 2,6%. Bahkan ada 2 Big Bank yang NPL-nya di bawah 2%. Big Bank juga telah membentuk pencadangan yang jauh lebih besar dibanding dengan kredit macetnya atau NPL-nya. Yang ketiga, posisi kredit restru dari 4 Big Bank per 31 Maret 2024 yang berkisar antara 4,42% sampai dengan 10,86% dari outstanding kreditnya. Yuk, kita mulai. Saya mulai dari Big Bank dengan posisi kredit bermasalah atau non-performance loan atau NPL yang terendah di kuartal 1 2024 dan yang laporan keuangannya paling lengkap, yaitu Bank Mandiri. Menurut saya, Bank Mandiri memberi laporan keuangan yang paling lengkap di antara 3 Big Bank lainnya, karena laporan keuangannya menyampaikan posisi persentase pencadangan setiap kolektibilitas, menyampaikan kredit restru karena COVID yang telah dipisahkan dengan total kredit yang direstru, dan menyampaikan nominal kredit yang telah dihapus buku, yang merupakan harta karun bagi bank, karena apabila berhasil ditagih, kredit yang telah dihapus buku ini 100% akan menjadi
pendapatan bagi bank. Sejak tahun 2022, tren nominal dan persentase NPL Bank Mandiri selalu menurun dengan posisi terakhir NPL sebesar 16 triliun atau 1,17% dari posisi outstanding kredit atau bagi debit Bank Mandiri sebesar 1.394 triliun. Dari posisi kredit ini, Bank Mandiri mempunyai outstanding kredit yang direstru per posisi 31 Maret 2024 sebesar 94,6 triliun atau 6,79% dari total kredit Bank Mandiri. Namun, outstanding kredit yang direstru karena COVID hanya sebesar 22,33 triliun atau 24% dari total kredit yang direstru atau 1,6% dari total outstanding kredit Bank Mandiri posisi 31 Maret 2024. Bank Mandiri tidak menyampaikan data nasabah yang direstru selain COVID, sehingga untuk pengecekan debitur yang direstru selain karena COVID, saya tarik dari laporan keuangan BUMN lainnya, dan saya dapatkan bahwa semua big bank BUMN memberikan kredit yang direstru kepada Garuda Indonesia dan Waskita Karya yang restrunya bukan karena COVID. Dengan posisi NPL saat ini 1,17%, artinya dalam kondisi terburuk apabila semua debitur restru karena COVID macet, maka NPL Bank Mandiri akan meningkat menjadi senilai 38,33 triliun atau 2,77% dari total kreditnya. Namun, di samping risiko tersebut, Bank Mandiri juga telah menyampaikan harta karun, yaitu kredit yang telah dihapus bukan dengan outstanding sebesar 107 triliun. Karena kredit ini pada laporan keuangan sebelumnya sudah dibukukan sebagai kerugian, maka apabila kredit ini berhasil ditagih, kredit yang dihapus buku ini 100% akan menjadi pendapatan bagi Bank Mandiri. Daging semua kan. Lalu kita lanjut ke Bank BCA. Sejak tahun 2022, tren nominal dan persentase kredit bermasalah atau non-performance loan atau NPL BCA selalu naik dengan posisi NPL terakhir sebesar 15,33 triliun atau 1,94% dari posisi outstanding atau bagi debit kredit 816 triliun. BCA tidak merinci cadangan kerugian karena penurunan nilai atau CKPN per kolektivitas. Dan dari posisi ini, BCA mempunyai kredit yang direstru per 31 Maret 2024 sebesar 36,1 triliun atau 4,42% dari total kredit BCA per Maret 2024. BCA juga tidak menyampaikan adanya restru kredit kepada debitur selain yang terdampak COVID. Karena BCA juga bukan bank BUMN, maka BCA juga dipastikan tidak mendapat penugasan dari Kementerian BUMN. Namun, menurut saya, pasti ada kredit yang direstru selain karena COVID. Oleh sebab itu, saya asumsikan 50% kredit dari yang direstru adalah non-COVID. Jadi,
Dengan posisi NPL saat ini sebesar 1,94%, artinya dalam kondisi yang terburuk apabila 50% debitur yang direstru BCA macet, maka NPL BCA bisa akan meningkat menjadi sebesar 4,14% dari total kreditnya. BCA juga tidak menyampaikan outstanding kredit yang dihapus buku, sehingga kita tidak tahu potensi dari harta karunnya. Untuk Bank BNI, sejak tahun 2022, tren nominal dan persentase kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL BNI selalu menurun. Dan dengan posisi terakhir, NPL per 31 Maret 2024 sebesar 14 triliun atau 2,03% dari posisi outstanding atau bagi debit kredit BNI sebesar 695 triliun. Dari posisi ini, BNI mempunyai outstanding kredit yang direstru per 31 Maret 2024 sebesar 75,5 triliun atau 10,86% dari total kreditnya. Secara persentase, posisi kredit yang direstru BNI ini merupakan yang terbesar di antara 4 big bank. BNI tidak menyampaikan secara tegas apakah kredit yang direstru tersebut karena COVID dan yang bukan karena COVID. Namun, sebagai bank BUMN, pasti BNI juga mendapat penugasan dari Kementerian BUMN seperti Bank Mandiri. Dan di atas kita juga sudah dapatkan bahwa Waskita Karya dan Garuda Indonesia memperoleh kredit dari semua bank BUMN. Dengan asumsi sama dengan Bank Mandiri, yaitu porsi kredit restru karena COVID sebesar 24%, maka posisi outstanding kredit yang direstru karena COVID Bank BNI menjadi sebesar 24% dari 75,5 triliun atau 18,12 triliun atau 2,61 dari posisi outstanding kredit Bank BNI yang sebesar 695 triliun. Sehingga dengan posisi NPL saat ini yang sebesar 2,03%, artinya dalam kondisi yang terburuk apabila semua debitur restru karena COVID BNI menjadi macet, maka NPL Bank BNI akan meningkat menjadi 4,64%. Bank BNI juga tidak menyampaikan kredit yang dihapus buku, sehingga kita juga tidak tahu potensi harta karunnya. Terakhir, untuk Bank BRI, sejak tahun 2022, tren nominal dan persentase kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL BRI selalu naik. Dengan posisi terakhir per 31 Maret 2024, posisi NPL BRI sebesar 31,26 triliun atau 2,53% dari posisi outstanding kredit atau bagi debit Bank BRI yang mencapai 1.236 triliun. Posisi kredit Bank BRI tersebut termasuk yang dari usaha gade, karena saat ini PT Pegadaian telah masuk menjadi anak perusahaan Bank BRI. Apakah NPL Bank BRI yang tertinggi tersebut disebabkan oleh NPL Pegadaian? Data menunjukkan bahwa ternyata NPL Pegadaian jauh di bawah NPL Bank BRI, hanya sebesar 0,69%. Wow, hebat kan? Pada akhir Maret 2024, BRI mempunyai outstanding kredit yang direstru sebesar 96,5 triliun atau 7,81% dari total outstanding kreditnya. Nah, nominal kredit yang direstru oleh BRI ini merupakan
merupakan yang terbesar di antara 4 Big Bang. Dan mungkin inilah yang menjadi momok bagi investor retail, sehingga investor menjadi panik. Padahal secara persentase, kredit yang direstui oleh BRI hanya sebesar 7,81%. Masih jauh di bawah kredit yang direstui oleh Bank BNI yang mencapai sebesar 10,86%. BRI juga tidak memisahkan secara jelas antara kredit yang direstui karena COVID dengan yang direstui karena non-COVID. Namun, BRI menyampaikan beberapa debitur berelasi yang dilakukan restru selain karena COVID, diantaranya PT Wasita Karya dan PT Garuda Indonesia. Yang bisa dipastikan kreditnya direstru bukan karena COVID. Dengan asumsi sama dengan Bank Mandiri, yaitu porsi kredit yang direstru karena COVID sebesar 24% kali 96,5 triliun atau sebesar 23,16 triliun atau 1,87% dari posisi outstanding kredit Bank BRI yang mencapai sebesar 1.236 triliun. Dengan posisi NPL Bank BRI saat ini yang sebesar 2,53%, artinya dalam kondisi terburuk, apabila semua debitur yang direstru karena COVID menjadi macet, maka NPL dari Bank BRI akan meningkat menjadi 4,40%. BRI juga tidak menyampaikan besar kredit yang telah dihapus buku, sehingga kita tidak tahu potensi harta karun Bank BRI seperti potensi harta karun Bank Mandiri yang menyampaikan posisi outstanding kredit yang telah dihapus buku. Nah, dengan kondisi di atas, maka dapat saya sampaikan 2 skenario kondisi terburuk setelah perubahan kebijakan restru akibat COVID berakhir. Dengan hasil, dalam kondisi terburuk, apabila semua kredit yang direstru macet, termasuk yang direstru bukan karena COVID, maka NPL Big Bang akan menjadi di atas 5%. Dengan posisi terburuk akan dialami oleh Bank BNI di atas 12%. Namun, apabila yang macet hanya kredit yang direstru karena COVID, dan dengan asumsi proporsi nasabah yang terdampak COVID 24% untuk bank-bank BUMN dan 50% untuk bank BCA, mengingat BCA bukan BUMN, sehingga tidak ada penugasan dari Kementerian BUMN. Maka, kenaikan proyeksi NPL dari 4 Big Bang akan menjadi di bawah 5%. Bahkan, Bank Mandiri NPL-nya akan ada di bawah 3%. Semoga dengan 2 skenario ini, teman-teman yang saat ini menjadikan Big Bang sebagai core stock dapat tetap tenang, dan semoga setelah bulan Mei berlalu, investor asing kembali masuk dan kembali mengkolek Big Bang. Semangat siap. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.